Banyak sekali cowok-cowok pelangi yang kadang-kadang munafik gitu ya. Sesama cowok pelangi aja masih saling iri dan juga saling nyinyir. Ini sih yang kadang-kadang gue nggak habis pikir ya. Padahal nih, sebagai sesama cowok pelangi yang ada di dunia pelangi, harusnya kita tuh sama-sama saling merangkul, saling support ya. Karena kita juga sama, di dunia yang sama, dosa yang sama, terus menjalani kehidupan yang sama gitu. Apa tuh yang samanya, Kim? Sama-sama nyari cowok. Cuma kadang-kadang ada aja ya cowok pelangi yang usil lah, yang nyinyir lah, yang iri lah, yang kadang-kadang juga dia gak ada masalah apa, tiba-tiba gak suka, benci, segala macem. Sungguh disayangkan ya. Kalau gue sih seorang Kim Tan ya, jujur gak pernah ada di kamus hidup gue untuk nyinyirin cowok pelangi yang lain. Gak ada tuh istilahnya gue untuk sirik sama orang lain gitu, apalagi sesama cowok pelangi. Misalnya dia punya pengalaman yang keren, hidupnya yang hedon, yang menter, terus dia menemukan jalannya yang luar biasa banget ya, justru tuh gue bakal seneng ngelihatnya gitu ya. Berarti dia hebat gitu kan, hidupnya emang bener-bener beruntung banget gitu kan. Tapi bukan berarti kita kayak rendah diri ya ngelihat sosok yang kayak gitu. Justru kita bisa menjadikan acuan supaya kita pun juga bisa meraih kesuksesan, hidup yang nyaman dan enak dengan cara kita sendiri. Salah satunya adalah gue dengan cara ngonten tiap hari. Jadi YouTuber emangnya gampang? No ya. Yang mungkin ngelihat konten gue tiap hari. Justru itulah sebuah pekerjaan buat gue sekarang. Bukan sekedar hobi ya. Karena bikin konten kayak gini tuh udah menjadi sebuah pekerjaan yang gue senangi. Ketika kita menyenangi sebuah pekerjaan, kita nggak akan ada yang namanya paksaan. Kita akan mencintai pekerjaan itu dan kita akan enjoy menjalaninya. Karena gue sebagai seorang content creator, seorang vlogger juga, seorang ya TikToker juga, pokoknya apapun itu kalian boleh namain gue lebih seneng bekerja seperti ini. Gue nggak suka diatur-atur, gue nggak suka disuruh-suruh. Jadi gue bagaimana gue nya gitu, gue memanage diri gue sendiri dengan diri gue sendiri gitu loh guys. Itulah seorang Kim Tan HD itu seperti itu guys. Hi guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. How are you guys? I hope you be good ya today. Semoga apapun yang kalian mimpikan semakin mendekati kenyataan ya, apapun itu. Kita berdoa bersama-sama karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin dan usaha ya. Di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali nge-share pengalaman gue selama mengelilingi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Dunia yang lainnya pengen gue share, cuman kayaknya kalian kurang minat kali ya. Jadi gue bakal nge-share pengalaman pelangi gue yang belum pernah gue share, atau bahkan udah pernah gue share, mau gue share ulang pun kayaknya gak jadi masalah gitu. Karena juga udah terlalu banyak banget pengalaman gue dan udah mungkin tenggelam di beberapa video yang udah setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau gue merecycle merecycle emangnya lagu video itu untuk gue ceritakan lagi di tahun 2023. Because siapa tahu kan ada subscriber baru yang belum pernah dengerin dan belum pernah tahu ya. Di video kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue berjumpa dengan salah seorang cowok, seorang tukang dagang kue pukis. Lu aneh-aneh aja Kim. Ya gimana ya, random gue tuh orangnya guys. Gak bisa gue konsep gue mau seperti apa tuh gak bisa gitu. Gue ngejumpain siapapun, dimanapun, terus dia kayak apapun itu, kalau misalnya emang dia maskap alias masuk sama kriteria gue bakal beraksi di sana guys. Gue nggak pernah lihat lagi background, gue nggak pernah lihat lagi situasi. Kalau emang mendukung, gue bakal langsung PDKT. Itulah yang gue lakuin ketika gue berjumpa dengan salah seorang tukang dagang kue pukis ini. Kue pukis itu apa sih ya? Namanya sih kalau di sini kue pukis guys. Mungkin kalau di luar daerah gue nggak tahu apa namanya kali ya. Pokoknya kue itu kayak kue-kue semacam apa tuh ya, yang manis-manis gitu loh, yang dari tepung gitu. Pokoknya kayak pancake lah, pancake ya. Sampai dia ketika gue balik dari Bandung dan gue putusin buat beli oleh-oleh buat orang rumah.
Terus gue bingung beli apa, jadi gue putusin buat beli kue cookies ini alias pancake ini. Ya udah, kayak gimana cerita dan pengalamannya? Gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Menjadi YouTuber adalah sesuatu hal yang gue mimpikan sejak zaman dulu. Dulu gue sempet kayak mikir gimana sih caranya orang jadi YouTuber gitu kan. Dia bisa bikin konten, ngasilin duit, digaji setiap bulan oleh YouTube. Itu kan sebuah kebanggaan guys. Kapan lagi gitu loh kita digaji oleh Google, ya nggak? Dengan cara kita sendiri, dengan konsep yang kita suka sendiri, dengan tema video kita sendiri gitu loh guys. Karena setiap YouTuber itu pasti punya ciri khas, seperti halnya gue. Gue pastinya akan selalu membahas seputar dunia pelangi, apapun itu, pengalaman gue, ataupun juga pokoknya apapun yang berkaitan dengan dunia pelangi, pasti bakal gue share di channel gue ini guys. So, kalau misalnya gue bikin tema yang lain, misalnya gue tiba-tiba merepet ke tema-tema di luar pelangi, pasti gak akan diminati nantinya. Because karena gue udah punya pangsa pasar, udah punya target yang bakal gue sajikan ke subscriber gue yang notabene adalah seorang cowok pelangi gitu. Ketika nanti misalnya gue bikin video tentang kayak tutorial atau tips atau bahkan gue cover lagu, itu akan jomplang banget. Makanya nih buat kalian juga yang mungkin pengen berkecimpung di dunia YouTube ya, tentukan temanya apa dari awal gitu kan. Jangan sampai kalian itu kayak random, kayak acak gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kita masih punya ciri khas. Kecuali kalau kalian seorang artis, seorang public figure yang punya banyak fans, itu sih terserah kalian. Ngevlog makan aja ada yang nonton gitu kan. Ngevlog kayak misalnya minum vitamin C ataupun juga jalan-jalan ke mall aja pasti yang nonton banyak. Karena kita kan beda. Kalau misalnya artis udah terkenal, udah punya fans, dikenal banyak orang, pasti yang nonton pun juga bakal banyak. Nah, sementara kita kan sebagai seorang biasa perlu yang namanya ciri khas untuk setidaknya tuh punya jati diri gitu di channel kita sendiri gitu loh guys. Jangan sampai kita punya sesuatu hal yang sama dengan yang lain. Kita mesti punya ciri khas, itu sih intinya. Jadi waktu itu gue habis dari Bandung, seperti biasa gue pulang menuju ke tempat gue ini menggunakan travel karena ya nyaman aja gitu loh guys. Pas nyampe turun terminal, karena memang dari terminal gitu tempat tinggal gue yang sekarang ini emang cukup dekat, jadi gue putusin buat di sana beli oleh-oleh gitulah. Bingung sih, soalnya tempat itu terbilang banyak kulinernya. Kira-kira beli apa gitu ya? Gue sih pilih-pilih ya. Kalau misalnya gue beli A, takutnya nggak cocok. Beli B, nggak cocok gitu kan. Terus waktu itu karena gue kembali lagi karena mata pelangi di sini gue bekerja kali ya guys, makanya gue mikir kayaknya ini bakal seru gitu kalau misalnya gue beli kue cookies aja deh gitu. Karena gue suka sama penjualnya, dari kejauhan tuh kayak eye catching gitu loh guys, eye catching. Pokoknya good looking lah ya. Gue langsung putusin aja ke dia gitu kan beli. Waktu itu dia sendiri aja, santai, lagi main handphone, pakai topi, orangnya tinggi gitu loh, tinggi tapi nggak terlalu berisi. Beli kue cookiesnya. Oh iya boleh katanya, mau berapa? 20.000 aja. Oke katanya. Langsung tuh gercep, dia akan langsung nyiapin segala macam. Gue perhatiin dari samping ini orang kok cakep juga gitu ya, irunya mancung, terus juga dia ramah, berkumis tipis walaupun emang badannya nggak gempal gitu loh ya. Ya gue sih jujur lu waktu itu langsung kayak pengen berkenalan gitu kan. At least gue tau lah siapa namanya, orang mana gitu kan. Udah lama jualan kue cookies, gue bilang gitu kan, sosok akrab ya, biasalah, so SKSD gitu. Lumayan katanya, rame nih ya? Ya sepi sih kalau segini mah katanya. Oh sepi, kalau memang malam minggu biasanya. Because karena waktu itu emang gue kebetulan hari Kamis, malam Jumat, jadi malam yang tepat buat do something with someone. Kalau yang udah punya pacar. Hanya mau balik kemana nih katanya gitu kan. Terus gue sebutin gue mau ke tempat A gitu kan. Oh iya karena dari awal gue udah membuka pembicaraan, obrolan gitu kan. Jadi gue kayaknya better gue stay di sini dulu deh gitu. Boleh ikut duduk dulu nggak di sini? Oh boleh katanya. Gue pun akhirnya duduk dulu di bangku yang udah disediakan oleh dia guys. Jadi waktu itu emang dia itu jualan kue cookies, dan sampingnya ini ada yang jualan kopi seduh gitu loh, kopi sachet gitu kan. Jadi daripada gue
bete dan tidak ada aktivitas lain, mendingan gue sambil ngopi aja. Gue langsung beli kopi itu waktu itu. Mau ngopi nggak? Gue bilang gitu kan. Oh enggak makasih, serius nih, bil barengan, gue bilang gitu ya. Oh gitu ya, yaudah boleh katanya. Mau kopi apa? Aku luwak aja katanya gitu. Jadi akhirnya gue pun traktir dia. Dari mana ceritanya gue beli kue pukis, terus yang jualannya itu gue traktir kopi gitu loh. Mungkin jarang-jarang kalian nemuin yang kayak gue gini, yang konsep membelinya tuh kayak gue gitu loh guys. Jarang kayaknya, mungkin dia baru nemuin seperti ini, kayaknya baru gue kali ya, mungkin di pengalaman dia. Ya udah, terus laki gitu gue pun bawain 2 kopi, kita ngopi bareng, ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh ya, Anya udah nikah, gue bilang gitu kan. Udah sih katanya. Oh udah nikah, emang umur berapa sih? Aku baru 25 katanya. Wow, di bawah gue dong. Emang lu berapa Kim usianya? Penasaran gak sih sama usia gue? Gak usah lah ya, gak usah tahu ya. Yang penting masih fresh, masih keren gitu aja lah ya. Jadi baru nikah nih ceritanya, iya katanya gitu kan. Istri jarang ikut ke sini. Kadang-kadang sih kalau malam minggu, kalau misalnya malam Senin dia suka ikut bantu-bantu gitu, soalnya rame. Kalau misalnya hari-hari biasa mah sendiri sih katanya gitu. Oh iya. By the way A-nya cakep juga ya, gue bilang gitu kan. Gue langsung aja to the point tuh. Makasih katanya gitu kan. Dia ramah soalnya sih guys. Makanya gue nggak sungkan-sungkan untuk memuji ya, ketika emang target gue ini emang ganteng gitu guys. Setelah kayak gitu ya gue pun ngobrol aja ya, basa-basi lah intinya gitu kan. Terus karena di sini gue tuh harus bener-bener kayak memakai strategi yang straight to the point gitu kan guys. Jadi gue nggak boleh berlama-lama dan basa-basi yang nggak penting gitu kan. Langsung aja gue di sini mulai pembicaraan ke hal-hal lain, dan di sini yang gue angkat adalah topik tentang aplikasi MiChat, karena MiChat ini adalah aplikasi yang sangat erat kaitannya, dekat banget sama cowok-cowok di zaman sekarang. Kali aja dia punya pengalaman di MiChat. Tahu aplikasi MiChat nggak? Oh MiChat tahu lah katanya. Di sini rame nggak sih yang pakai MiChat? Lumayan sih katanya, adalah gitu. Terus kalau di aplikasi gitu suka ngapain? Gue bilang gitu kan. Ya paling cuman ngeliat aja ada siapa di sekitar. Gak suka jajan nih, gue bilang gitu. Ya pernah sih katanya. Ayo ketahuan tak sama istrinya, gue bilang gitu kan. Ya kan gak ketahuan juga katanya. Harus main cantik, dia bilang gitu kan. Cile main cantik. Emang kenapa gitu emang Anya orang sini bukan sih katanya gitu kan. Jujur lu ya sih, aku bukan orang sini di sini aku emang di rumah saudara, gue bilang gitu kan. Oh pantesan katanya jarang ngeliat. Ya iyalah, gue orang seberang sana, gue bilang gitu kan. Pantesan baru-baru kelihatan sekarang ini, dia bilang gitu. Anya udah nikah juga katanya. Belum sih, gue bilang gitu kan. Oh masih lajang katanya. Iya masih lajang, masih nyari yang kayak gue bilang gitu. Dia senyum aja tuh, dia belum ngeh kali ya kalau gue tuh udah ada unsur modus sedikit lah gitu ke dia gitu. Ya gue seneng aja sih, walaupun misalnya nanti pada akhirnya nggak dapat apapun juga gue nggak jadi masalah gitu, karena ya bayangin aja itu kan masih sore hari gitu, apalagi suasananya kan ramai banyak orang dagang yang lain. Jadi gue mau ekspektasi apa sih ke dia gitu kan, kecuali kalau misalnya dia nyari sendirian, dia nggak jualan, terus malam hari tengah malam juga gitu kan. Nah baru tuh yang namanya beraksi hal-hal yang kayak gitu bakal lancar dan berhasil. Ya kalau yang kayak gini mah ya paling enggak gue basa-basi ringan lah gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung nanya lagi gitu kan, emang di aplikasi MiChat juga pernah, kata dia kan. Jarang sih, aku jarang nemuin gue bilang gitu. Lah kok katanya, ya karena aku nyarinya beda sih beda gimana, dia bilang gitu kan. Aku nyarinya pengen nyari yang kayak gue bilang gitu kan. Maksudnya ya karena aku kan emang berbeda dari cowok pada umumnya, gue bilang gitu kan. Beda gimana nih katanya. Aku ini cowok pelangi, bilang gitu kan. Oh iya gimana, tahu nggak tentang cowok pelangi, gue bilang gitu. Tahu sih, cuman ya cukup tahu aja, tapi ya nggak terlalu tahu juga katanya gitu kan. Ya pokoknya tahu lah, intinya itu sesuatu hal yang menyimpang kan, dia bilang gitu. Dibilang menyimpang sih mungkin iya ya, karena memang di luar kewajaran dan kenormalan cowok pada umumnya, tapi menurut aku sih bukan menyimpang ya. Pokoknya selama kita baik ya kenapa enggak gitu kan. Menjadi cowok pelangi pun juga bukan sesuatu hal yang
tidak baik kalau misalnya kita berbuat baik sama orang. Cukup orientasi aja yang berbeda, gue bilang gitu kan. Jadi gue di sini kesannya malah apa ya, sedikit ngedukasi dia gitu loh guys. Takutnya dia emang belum tahu aja gitu. Iya sih katanya. Terus kalau misalnya di dunia pelangi kayak gitu, nyari yang kayak gimana biasanya? Dia malah kepo tuh. Nyari yang kayak gue bilang gitu kan. Emang kenapa nih mesti nyari yang kayak aku? Ya habisnya ganteng sih, gue bilang gitu kan. Oh itu doang katanya, senyum tuh. Ganteng, tinggi, berkumis. Tuh juga berkumis katanya. Ya berarti kan cocok, gue bilang gitu kan. Aduh katanya, ya nggak gitu juga lah katanya. Aku masih suka sama cewek, dia bilang gitu kan. Iya paham, gue bilang gitu kan. Pokoknya seru aja tuh. Intinya kita ngobrol gitu kan. Jadi kita saling mendekatkan diri satu sama lain gitu kan. Gue juga PDKT, ada unsur modus dan juga nyelipin ya, setidaknya tuh kayak apa, mendekatkan diri gitu, walaupun memang agak susah sih kayaknya gitu. Setelah kayak gitu kan udah hampir lama dan kopi pun juga udah hampir habis, jadi gue pun putusin buat pulang gitu. Ya udah aku pulang dulu ya, gue bilang gitu. Ya udah ya makasih ya kopinya nih katanya, traktirannya. Iya sama-sama. Oh ya boleh nggak aku minta nomor WA-nya? Siapa tahu nanti kalau misalnya aku mau pesen kue pelukis kan tinggal chat langsung disiapin, nanti aku langsung bawa ke sini, tinggal dibawa. Oh boleh katanya. Dia ngasih nomor WA-nya, begitupun juga gue, kita udah sama-sama saling nge-save. Ya udah tuh akhirnya gue pun pulang guys. Intinya cuman ya berbasa-basi aja, menjelaskan kalau gue cowok pelangi ke hadapan cowok yang gue inginkan. That's it ya. Ya it is what it is gitu kan. Karena susah. Ya enggak. Belum jam 9 malam. Belum juga Isya, masih di bawah jam 7. Jadi gue mau ngelakuin apa gitu loh guys. Yang paling penting gue udah memperkenalkan diri gue sebagai seorang cowok pelangi, dan gue pun juga udah show off tentang gue cowok pelangi, dan dia pun tahu gue cowok pelangi. Dan yang paling penting lagi adalah gue udah dapet nomor WA-nya. Itu sih kunci utamanya. Pas nyampe rumah seperti biasa, gue ngasih oleh-oleh, gue meet with family segala macem gitu. Nah malamnya nih sekitar jam 9:30, ketika gue udah beres, udah makan, udah lagi di atas kasur gitu kan, lagi main handphone sambil rebahan, gue chat dia gitu, udah pulang belum nih, gue bilang gitu kan, lagi beres-beresnya katanya. Oh langsung pulang? Ya langsung lah katanya, karena emang nih FYI ya, tempat tinggalnya dia itu melewati tempat tinggal gue guys, rumahnya itu. Makanya kalau dia pulang itu ngelewati gitu loh. Jadi gue sengaja tuh nanyain kayak gitu, apakah dia ada kesempatan gak ya buat gue jumpa lagi gitu kan. Ya udah, terus lah kayak gitu gue langsung bilang kayak gini ke dia, mau langsung pulang apa mau main dulu nih? Kayaknya langsung pulang aja deh katanya, udah ditunggu sama istri sih, dia bilang gitu. Oh ya udah, kali aja mau mampir dulu gitu kan, nanti aja lah kapan-kapan katanya gitu. Ya udah tuh ya. Setelah kayak gitu gue langsung gak mau menyerah gitu kan. Kalau misalnya mau mampir mah nanti aku kasih deh uang bensin, gue bilang gitu kan. Waduh katanya, emang mampir mau ngapain nih, kan tadi udah ngopi bareng, dia bilang gitu kan. Ya mampir aja sekedar ngobrol sebentar mah gitu kan, gue bilang gitu. Ya gimana ya katanya, emang penting ya kata dia bilang gitu kan. Enggak sih, aku cuman pengen karaoke, gue bilang gitu kan. Wah katanya, itu mah gak bisa banget, maaf nih katanya, karena aku kan masih suka cewek dan nggak bisa nih, aku bukan cowok pelangi katanya gitu kan. Iya aku ngerti kok, ya ini mah kali aja mau gitu kan, misalnya kalau mau pun nanti juga aku kasih uang rokok lah gitu, uang bensin, gue bilang gitu. Ya nanti aja lah kapan-kapan dia katanya. Ya udah deh kalau kayak gitu. Akhirnya udah tuh chattingannya guys. Ya udah, karena gue pun udah oke lah, udah hopeless gitu kan. Tiba-tiba nih tak lama kemudian, mungkin sekitar 20 menit kemudian, dia ngechat lagi, nge-P gitu kan. P, iya gue bilang gitu kan. Lagi apa kata dia kan. Lagi rebahan aja nih, udah pulang, ini baru mau OTW katanya gitu. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Itu tadi bener gak sih katanya mau ngasih uang rokok dan uang bensin gitu? Iya, kalau boleh tahu emang berapa sih? Gue kasih nominalnya tuh. Oh iya, kenapa nih? Mau, gue bilang gitu kan. Tapi belum pernah kata dia, takutnya nanti ngecewain kata dia gitu kan. Tenang aja, aku udah
pandai kok, gue bilang gitu. Masa gitu doang nggak sampai berhasil mah kayaknya kebangetan deh, gue bilang gitu kan. Sok-sokan nih gue, gimana mau nyobain? Tiba-tiba setelah kayak gitu, ya udah deh katanya, boleh. Di mana nih kata dia? Samping rumahku aja. Oh ya udah, nanti pas nyampe rumah berhenti aja ya, nanti aku ajak ke pinggiran, gue bilang gitu. Ya udah iya katanya. Gue tungguin tuh guys, akhirnya gue berhasil dapetin dia. Untungnya gue juga ada uang cash waktu malam hari itu, makanya gue ngajakin dia dan dia pun mau tuh guys. Ya gue cuman pengen tahu aja sih kayak gimana, dan gue pun gak akan ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh juga sih, cuma pengen ya sekedar get him aja gitu. Setelah kayak gitu dia pun udah bilang OTW, gue tungguin udah siap-siap gitu kan. Terus tak lama kemudian ada suara motor berhenti dan gue pun keluar. Berhubung di rumah pun juga udah pada tidur, gue pelan-pelan biar nggak pada kepo, gue keluar gitu kan. Dia masukin motor, agak masuk biar aman gitu kan. Setelah kayak gitu, sini gue bilang gitu kan, dia ikutin gue, kita langsung ke pinggiran rumah gitu. Cukup gelap dan aman guys. Ya karena emang aman sih. Jujurnya pagi jam 10-an gitu udah, tempat gue itu udah sepi banget ya. Jangan jam 10, jam 8, jam 7 aja udah sepi banget gitu, apalagi jam 10 gitu kan. Ya udah, terus lah kayak gitu pas nyampe sana, yaudah yuk langsung aja, gue bilang gitu kan. Dia langsung gercep. Ya udah tuh, gue hitungan detik langsung ngelihat somethingnya, dan wow, gue suka sih. Langsung gue kan semangat untuk ngelakuin yang namanya karaoke. Awalnya dia bilang takut ngecewain, tapi jangan bilang Kimtan deh gitu. Hitungan detik aja, lama kemudian akhirnya pelan-pelan somethingnya pun juga bangkit. Dan jujur sih, coba aja kalau mungkin situasi dan kondisinya ini lebih memungkinkan, bakal gue ajakin ke step berikutnya ya. Tapi karena ini emang terbilangnya kayak cepat-cepat dan buru-buru, jadi nggak mungkin untuk leluasa ke hal yang lainnya gitu kan. Tapi paling nggak gue berhasil lah malam hari itu untuk karaoke dia guys. Ya udah, akhirnya gue pun karaoke. Rasanya mantap. Beberapa menit gue ngelakuin itu, dan tak lama kemudian tiba-tiba dia langsung kayak bilang sesuatu sambil berbisik gitu, mau tuntas nih dalam hati gue ya, cepet banget gitu kan. Ya udah, terus lah kayak gitu, karena dia bilang gitu, gue langsung tetap stabil ngelakuin karaoke. Tak lama kemudian akhirnya dia pun tuntas. Kelar tuh guys, berhasil gue tuh. Ya udah, tuh setelah kayak gitu beres, gue langsung kasih something yang udah gue janjikan. Duh makasih nih ya katanya, jadi nggak enak. Udah santai aja, gue bilang gitu kan, ini jadi nggak enak nih katanya. Cepet ya, dia bilang gitu. Kenapa sih, gue bilang gitu. Ya mungkin lagi tinggi-tingginya aja kata dia. Pantesan. Tapi bukan karena akunya yang pandai ngelakuinnya kan. Ya mungkin aja sih kata dia bilang gitu kan. Karena emang jarang sih diginiin, apalagi sama istri mah kata dia gitu kan. Nah loh, makanya dia pun gak bisa menunda-nunda lagi untuk menuntaskannya dengan cepatnya gitu loh guys. Setelah kayak gitu ya udah tuh, kita langsung kembali ke posisi ke depan rumah. Dia pun pamitan tuh. Ya kelar tuh. Itu simple banget, cepet banget guys. Ya udahlah, intinya gue kayak berbagi rezeki aja gitu. Toh juga gue berhasil juga, nggak zong gitu ya. Meskipun memang sekedar gitu doang. Intinya pertemuan yang ya terbilang singkat, padat, jelas, to the point, dan berhasil aja, itu intinya ya. Jadi pokoknya gue nggak rugi-rugi amat gitu. Setelah kayak gitu, tak lama kemudian ya gue pun kembali ke dalam kamar. Karena nyampe rumah pun dia susah dihubungin, mungkin karena emang takut ketahuan sama istrinya. Keesokan paginya tiba-tiba dia ngechat lagi tuh. Makasih ya katanya semalam, dia bilang gitu. Iya sama-sama, gue bilang gitu kan. Tapi masih gak enak, dia bilang gitu kan. Udah santai aja. Emang kenapa sih gak enak? Ya takutnya kecepatan, dia bilang gitu. Ya udah, kalau misalnya nggak enak harus lagi nanti mah, tapi nyobain ke step berikutnya kalau mau. Dia ketawa gitu kan, gimana, mau nggak? Gue bilang gitu kan, gampang deh, teratur aja waktunya. Yes,
Yang penting dia udah ada rasa ingin aja tuh udah syukur gitu kan. Siapa tahu kan nanti ada kesempatan lain kita bisa berjumpa dan do something yang lebih lah gitu guys. Oke guys, itulah perjumpaan gue dengan salah seorang penjual kue pukis alias pancake yang gue jumpain waktu malam hari itu di sebuah terminal. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.